Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DBS Radio Station in Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Rekan Rau, jumpa lagi bareng Una di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Dan memang seperti biasa untuk Rabu malam itu ada Una. Tapi kali ini Una gak sendirian karena saat ini kita sudah berada di program acara talk show bersama dengan Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan atau IAIN Padang Sidimpuan. Nah, saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita yang akan mengisi talk show di malam hari ini. Ada Ibu Rodame, monitorir Napi 10 MN. Mari kita sapa dulu terlebih dahulu ya rekan Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, gimana kabarnya Bu di malam hari ini? alhamdulillah sejuk ya, malam ini sejuk ya. Alhamdulillah Bu, ya sejuk. Kalau nggak salah ini perjumpaan pertama kita ya Bu untuk talk show. Kayaknya sama Una iya ya. Iya, kalau sama Betul. Una yang Kayaknya pertama. iya. Biasanya yang pertama itu selalu berkesan ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, ya rekan Rau, kali ini tema kita adalah tentang kalau Una tidak salah tadi temanya yang sudah dikirimkan ke Una adalah time management skill ya Bu. Iya betul. Nah, Time management skill. mengingat time management skill ini penting banget, apalagi di tengah pandemi udah nggak pandai banget nih ngatur waktu. Iya Udah serba biasanya. libur Iya semua. betul. Nggak Serba ingat santai waktu, ya. serba santai jadi lupa ngatur waktu. Betul. Oke, boleh dijelaskan dulu Bu sedikit tentang time management skill ini? Oke, jadi ini temanya ini mudah-mudahan asik ya. Jadi biar semua, karena masalah mengelola waktu itu nggak lihat umur ya. Jadi sebenarnya mulai kita misalnya kecil pun, katakanlah kalau kita udah mulai ngatur sendiri itu SMP, SMA gitu ya, anak kuliah sampai kita yang sudah bekerja atau tidak bekerja itu sepertinya waktu itu sangat berharga. Dan memang kalau dari sisi pemahaman kita ya secara definisi itu di time management skill itu kan sebenarnya di situ ada manajemen ya, ada kata manajemen dan ada kata waktu ya. Kemudian biasanya kita memahami manajemen itu lebih kayaknya rumit kalau kita coba misalnya apa ya, agak asing ya dengar kata manajemen gitu ya. Padahal sebenarnya manajemen itu intinya ya mengatur lah gitu aja, mengatur atau mengelola gitu ya. Intinya itu, walaupun banyak ahli itu mendefinisikannya cukup beragam, tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya intinya lebih kepada mengatur ya, to manage ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia to manage ya. Nah, lebih mudah kalau kita pahami dari situ. Jadi intinya mengatur atau mengelola ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat lagi secara lengkap sebenarnya yang diatur, yang dikelola itu apa sih sebenarnya. Kalau dia perusahaan itu sederhana ya. Kalau di perusahaan mungkin ya sumber daya yang dia punya termasuk SDM misalnya ya, bahan baku, modal atau uang gitu ya. Nah, kalau kita mungkin coba bawa ke waktu, nanti dia arahnya akan berbeda karena manajemen waktu itu dia nanti lebih kepada skill ya. Jadi kita mengelola tapi mengelola waktu gitu. Mengelolanya khusus ke waktu saja. Gimana kemudian waktu itu kita kelola seefisien dan seefektif mungkin sehingga tujuan kita tercapai. Ya kan tiap orang punya tujuan ya. Kalau hidup nggak punya tujuan, gawat juga kita kan ya. Gimana ya, mau apa habis ini ya misalnya, kita nggak tahu mau kemana. Kalau kayak perusahaan kan jelas ya. Biasanya kan kayak perusahaan tuh mereka tujuannya itu dibunyikan di visi misi ya. Nah, kayak kalau misalnya di RAW gitu ya, itu RAW tuh pasti punya cita-cita tuh yang dibunyikan di visi. Misalnya kayak IAIN juga, IAIN tuh punya visi kan, fakultas masing-masing punya visi ya. Nah, hidup juga tiap orang tuh mestinya memang punya visi. Jadi kita punya tujuan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu maka perlu ada pengelolaan lah yang efektif dan efisien. Kita lah ya harus pandai-pandai ke situ. Nah, bedanya nanti kalau bicara time management skill itu lebih ke kemampuan untuk mengatur waktu ya. Jadi dia ke skill. Karena sepertinya tuh tidak semua orang punya kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Setuju nggak Una ya? Iya benar Bu, nggak semua orang. Pernah pengalaman kali ya gimana ngatur waktu, susah nggak? Kayak susah banget sih Bu. Apalagi kayak gini udah pandemi, kemudian nanti kuliah online ya. Tapi kan kita nggak tahu juga, terkadang ada urusan mendadak yang harus dihapus gitu kan. Makanya kira-kira kesulitannya kan biasanya kalau time management skill itu apa ya,
mudah tergoda ya. Benar. Ya. Nanti tuh kita bahas tuh tentang hambatan-hambatan ya. Nah, jadi secara sederhana tuh gitu sih. Jadi intinya kalau manajemen waktu itu sebenarnya karena dia sifatnya ke pribadi ya. Jadi bagaimana kita sebagai pribadi memanfaatkan aja waktu yang ada dengan efektif dan efisien sehingga tujuan kita tercapai. Itu intinya tuh di situ. Nah, efektif efisien itu kan memang agak sulit ya. Maksudnya kalau kita tidak paham membedakan keduanya gitu ya, karena dua-duanya kan itu berbeda ya. Kita biasanya kalau bicara efektif tuh kita bicara gimana caranya kita capai tujuan dengan maksimal ya, tanpa memikirkan tenaga yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan. Itu kalau efektif tuh gitu. Tapi kalau efisien tuh biasanya kita gimana caranya kita mencapai tujuan dengan hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya, tapi hasilnya maksimal. Nah gitu ya, bedanya tuh di situ. Makanya dua-duanya harus digabungkan. Jadi nggak boleh efektif aja tapi nggak efisien, harus efektif tapi efisien juga ya. Berarti manajemen waktu ini kembali ke orangnya pribadi Betul. masing-masing. Jadi nggak bisa dong yang namanya manajemen waktu ini diserahkan ke orang lain ya kalau Oh iya seperti- betul, masa yang mengendalikan waktu kita orang lain kan? Iya, Sebenarnya yang paling tahu apa yang harus kita kerjakan bukan diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang lain misalnya ikut, pada dasarnya dia hanya sebagai pengingat mungkin ya, tapi tidak pada posisi dia menentukan proses kita gitu ke arah tujuan kita itu tahap-tahapnya. Enggak, kenapa? Karena yang paling tahu arah hidup kita dan tujuan kita itu ya diri kita sendiri. Iya. Dan mungkin juga banyak yang nggak tahu nih Bu, manajemen dengan manajemen waktu. Banyak yang mengira bahwa saya manajemen dan manajemen waktu itu sama ya Bu ya. Dengan alasan terkadang apalagi, aduh nggak bisa, sore banget nggak bisa manage waktunya gitu. Jadi sebenarnya poin penting dari perbedaan manajemen dengan manajemen waktu ini apa? Jadi itu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita manajemen tuh kita bicara soal kemampuan mengatur aja, mengelola gitu ya. Tapi kalau kita sudah sampai ke manajemen waktu, kita kemampuan mengatur dan mengelolanya itu adalah waktu yang kita punya. Jadi memang dia spesifik ke sumber dayanya itu adalah yang waktu tadi. Kalau kita bicara manajemen saja banyak, nggak hanya waktu. Jadi kita kalau ngomongin mengatur tuh apa aja bisa, termasuk di dalamnya misalnya kegiatan kita merencanakan sesuatu itu bagian dari manajemen ya. Jadi orang manajemen itu hidupnya teratur, tuh kelihatan. Maksudnya biasanya kita kalau misalnya ketemu orang ya, dia tuh ada yang kelihatannya tuh organized sekali ya, maksudnya dia rapi, misalnya mengarsipkan ya, misalnya punya kita kalau sehari-hari tuh mudah aja kalau misalnya kita di rumah sederhana gitu ya, mungkin orang tua kita menaruh sapu pada tempatnya misalnya, itu kan sederhana tapi itu manajemen, itu bagian dari manajemen. Berarti dia rapi, tertata gitu ya, artinya dia tahu menempatkan itu di mana misalnya. Kemudian kalau misalnya bicara kemampuan manajemen keuangan, itu beda lagi. Nah kita berarti bicara soal bagaimana mengelola keuangan. Misalnya gaji kita tuh 3 juta, gimana ya yang 3 juta ini saya bisa saving sekian, saya bisa zakat, saya bisa wakaf, kemudian saya bisa nanti punya uang untuk dibelikan buku misalnya kan, itu juga harus ada skillnya. Kalau bicara manajemen itu bisa semuanya. Jadi dia mengatur apa aja yang kita punya, mau waktu, mau uang, mau kalau misalnya orang punya aset ya aset gitu, makanya ada manajemen aset misalnya ya. Betul. Jadi gitu, misalnya kalau misalnya kita punya investasi banyak, itu kan kita atur ya kan. Nah misalnya kita kalau orang-orang keuangan kan seperti itu ya. Kalau ibu rumah tangga juga gitu ya, maksudnya kayak saya sendiri ya misalnya kemana ya untuk savingnya berapa persen kita atur, pengeluarannya tidak boleh lebih dari sekian misalnya kan, kita atur uang jajan anak tuh nggak boleh lebih sekian sama. Nah kalau bagus, efektif, efisien, tujuannya tercapai tuh misalnya alhamdulillah tersisihkan juga untuk tabungan kan gitu. Nah masalahnya tidak semua orang mampu ya, jadi tidak semua orang memiliki skill itu. Tapi bisa, namanya belajar ya, insya Allah bisa. Oke. Jadi kalau berdasarkan yang Una simak itu berarti manajemen waktu itu bagian dari manajemen itu sendiri. Iya betul, karena kalau bicara manajemen itu umum ya, semuanya apa aja sumber daya yang kita punya ya. Tapi kalau ke waktu memang bagaimana mengelola waktu ya. Oke, berarti
Yang satu umum, yang satu lebih spesifik. Betul Iya, sekali, benar betul. banget. Iya rekan Rau, jadi mudah-mudahan kita bisa membedakan antara manajemen dengan manajemen waktu ya. Biar kita juga paham bagaimana nanti langkah selanjutnya, dan bakal kita lanjut lagi dengan pembahasan kita untuk sesi kedua nantinya. Dan kita break sebentar ya Bu. Oke. Dan kemana-mana rekan Rau, stay terus di 105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raud masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita di malam hari ini untuk talk show IAIN. Oke Bu, kita lanjut kembali pembahasan kita di malam hari ini ya. Tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang manajemen dan manajemen waktu. Kira-kira nih Bu, apa saja unsur-unsur dalam manajemen? Ya, kalau bicara soal manajemen itu sebenarnya memang ada beberapa unsur penting ya di dalam poin manajemen itu sendiri. Pertama yang perlu dipahami itu manajemen itu pada dasarnya adalah sebuah proses. Jadi jangan salah memahami, karena banyak juga yang memahami manajemen itu seperti apa ya, usaha gitu ya. Memang manajemen itu bagian dari usaha ya, tapi manajemen itu bukan usaha. Manajemen itu proses. Jadi proses itu berarti dia ada tahapan ya. Terus kita bicara kalau proses itu pasti ada tujuan gitu ya. Terus satu lagi yang biasanya selalu digabungkan dalam sebuah manajemen adalah ahli dan akademisi itu biasanya menyebut manajemen itu juga sebuah seni. Kenapa kok seni? Karena mungkin mengatur, mengelola itu bukan hal yang mudah. Perlu ada apa ya, seperti kalau seni itu kan ada keunikannya gitu ya, jadi ada trik-triknya gitu ya. Jadi mungkin dia di situ mungkin letak seninya itu ya, tidak selalu bisa sama untuk hal yang sama pun tidak bisa sama gitu. Jadi kita kalau memanage waktu, misalnya saya dan Una itu pasti tidak bisa sama. Memanage uang saya dan Una mungkin tidak akan sama juga, karena bisa berbeda-beda. Itulah mungkin seninya itu ya. Kemudian unsur lain di dalam sebuah manajemen itu yang penting adalah di situ ada bicara individu. Jadi memang ada yang sifatnya pribadi ya. Individu itu kita bicara pribadi, bisa juga kelompok gitu. Jadi dia orang-orang ya yang melakukan aktivitas. Jadi memang ada aktivitas di dalam manajemen ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi unsur lainnya dalam manajemen itu adalah yang tadi saya bilang tuh ada sumber daya ya. Jadi dia maksudnya sumber daya itu, kalau dia perusahaan mungkin dia perlu memikirkan faktor-faktor untuk memproduksi sesuatu ya, bahan baku ya, mesin misalnya ya, uang gitu ya, capital modal gitu ya. Ya kalau kita seperti misalnya punya penghasilan sekarang ya, kita katakan saja sumber daya kita ya gaji kita, penghasilan kita. Jadi sumber daya waktu ya, itu juga bisa tenaga ya. Terus kemudian di dalam berbagai sumber-sumber tadi itu kita bicara di dalamnya itu ada cara efektif efisien yang tadi sudah saya jelasin di awal ya. Kemudian yang paling akhir, unsur yang terakhir adalah tujuan. Lagi-lagi kalau bicara manajemen itu harus ada tujuan ya. Jadi unsur penting di dalam manajemen itu juga tujuan ya. Itu kalau di dalam manajemen sih unsur-unsurnya ada ya 5 lah ya, kayaknya tadi sekitar ya 5. Ada 5 itu tadi ya, itu harus ada gitu. Kalau dalam manajemen waktu apa saja unsur-unsurnya Bu? Sebenarnya gini ya, tidak terlalu berbeda ya. Yang membedakan adalah karena kita bicara khusus ke waktu, maka unsur di dalam manajemen waktu itu nanti kalau yang tadi itu di dalam manajemen itu unsur yang nomor 5 itu adalah tujuan ya. Kalau di manajemen waktu itu justru tujuan tuh unsur yang paling utama, nomor 1. Jadi kita kalau misalnya bicara time management skill itu nanti bicara manajemen waktu, maka menetapkan tujuan itu adalah unsur yang nomor 1, yang paling atas itu, artinya yang memang yang utama lah ya. Kemudian yang kedua itu, unsur yang kedua adalah susunan prioritas. Jadi kita bicara manajemen waktu itu bicara prioritas ya. Kemudian yang ketiga itu jadwal, penyusunan jadwal. Jadi kita punya prioritas, kemudian nanti kita bagaimana menjadwalkan semua prioritas kita itu ya. Jadi itu. Terus kemudian yang ketiga tadi penyusunan jadwal ya. Yang keempat itu nanti kita bicara asertif ya. Mungkin pernah dengar istilah asertif ya. Asertif itu kalau sederhananya adalah bersikap tegas ya. Jadi artinya bersikap asertif itu kalau bicara di manajemen waktu memang
susah-susah gampang ya. Artinya biasanya kita kalau dihadapkan sama suatu godaan tuh tidak mudah menolak. Contoh ya, misalnya hari ini kita mau ngapain nih ya, ke pasar lah biasanya. Kalau ke pasar niatnya mau beli apa, jilbab warna hitam, pasti nanti yang dibeli itu nggak sesuai yang lain. Tiba-tiba beli sepatu, tiba-tiba beli tas ya kan, atau tiba-tiba yang oh saya udah rencanain harganya mau yang 20.000, nanti pasti bisa lebih dari situ sampai ngutang ngutang dulu ya nanti aku bayar misalnya ya. Itu nggak sesuai kan, nggak sesuai lah. Kalau asertif itu memang menolak ya, artinya kalau ada yang tidak sesuai memang kemudian kita harus ya maaf saya nggak bisa misalnya. Kenapa? Karena saya udah punya jadwal kan, saya udah punya prioritas mau ngerjain apa gitu. Kayak kuliah juga gitu, kalau udah jadwal kuliah ya harus diikutin kan. Nah kalau ada godaan buat nonton konser yuk ya di jadwal yang itu misalnya, ya tolak aja, asertif ya, itu namanya bersikap tegas. Jadi katakan tidak kalau memang itu tidak, saya tidak bisa karena saya memang itu tidak sesuai dengan apa yang saya tujukan atau prioritas saya dan tidak sesuai dengan jadwal saya. Ya, asertif itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jangan suka menunda lah ya. Jadi kalau bicara unsur di manajemen waktu itu jangan menunda-nunda suatu pekerjaan. Ya. Kemudian itu kemudian yang itu satu lagi adalah usahakan waktu itu tidak ada yang terbuang. Ya. Kenapa kok orang Jepang itu ya menghargai waktu itu luar biasa sekali. Ya. Jadi pengalaman saya waktu dulu di Jepang itu, orang Jepang itu kalau sama waktu itu emang betul-betul bukan tepat waktu ya, salah kalau dibilang tepat waktu, sebelum waktunya juga udah siap. Jadi misalnya gini, jam kerja kita itu jam 8, hadir tuh 7.30 itu udah harus ya. Jadi jam 8 itu malah, kalau hadir jam 8 itu malah dibilang terlambat. Lucu ya, ya gitu. Kenapa? Kan sebenarnya ya itu membiasakan diri ini ya. Kalau saya bilangnya sih di atas, kalau ada istilah di atas disiplin tuh ya di atas disiplin. Karena kalau disiplin kan biasanya kayak tepat waktu aja udah oke ya, sama kita tuh udah oke ya. Tapi itu sebelumnya gitu. Jadi kita ibaratnya itu membiasakan diri waktu itu justru sebelumnya itu udah siap. Artinya kita punya 30 menit sebelum jam 8 itu untuk mengatur apa aja yang mau kita kerjakan hari itu. Jadi enak dan hebatnya cara kerja mereka itu menurut saya tuh di situ. Nah, 30 menit itu coba bayangkan kamu bisa ngapain aja kan kira-kira gitu. Ya kalau misalnya itu adalah pekerjaanmu adalah katakanlah misalnya mau packing misalnya. Nah, packing tuh kamu siapin dulu alatnya, kamu siapin dulu packingannya, kamu hitung, lihat jadwal kira-kira hari ini mau packing berapa banyak, terus jadi kita udah persiapkan alat-alatnya semua. Tentu kalau yang seperti itu kan lebih mudah ya pekerjaannya kalau udah disiapkan dulu. Sama kayak kuliah online lah, kayak Una, kalau laptop belum dinyalain terus paket nggak ada ya kan pusing ya. Tiba-tiba ayo gitu ya, dosennya udah di situ tapi kita nggak siap, pasti itu sangat mengganggu sekali kan. Nah kira-kira tuh begitu, kayaknya sih itu ya unsur-unsurnya kalau di manajemen waktu ya. Oke Bu, dan berbicara tentang manajemen waktu, gimana caranya nih biar bisa memanage waktu itu dengan baik? Itu ya susah gampang ya, tapi memang harus dicoba ya, karena itu ini harus dicoba ya. Artinya bisa saja suatu saat kita gagal ya, tapi bukan berarti kemudian tidak mencoba memperbaiki ya, namanya juga manusia ya, ada aja ya. Jadi sebenarnya pengelolaan waktu yang efektif dan efisien itu kita bisa mulai dengan merencanakan waktu dulu. Jadi maksudnya gini, kalau kita perencanaan waktu kita bagus, tentu kita akan mudah mengorganisasikannya. Sama kayak ngomongin manajemen ya. Kalau di manajemen tuh kita bicara planning. Nah, kalau ini yang kita planning tuh waktu. Ya, gimana cara planning waktu? Ya, paling tidak tuh gini, kalau misalnya kita secara pribadi ya, waktu kita yang dikasih Allah, dikasih Tuhan itu 24 jam misalnya ya. Dikurangi jam tidur, dikurangi misalnya jam istirahat tuh berapa lah kira-kira. Kita tuh manusia tuh tidur kalau malam tuh 8 jam tuh udah cukup ya. Anak-anak mungkin 10-12 jam ya. Ada juga yang orang dewasa tidurnya sampai 4 jam. Kayak masa-masa seorang pemimpin, presiden tuh sangat biasa tidurnya itu cuma 2 jam, 4 jam gitu ya. Atau orang-orang yang pemikir lah ya, yang banyak aktivitasnya itu. Nah, berarti kamu punya waktu 14 jam katakanlah. Nah, di 14 jam itu
mulailah dilihat dengan jelas ya, kira-kira di 14 jam itu dibuatlah rencana bagaimana kemudian supaya pekerjaan-pekerjaan itu kita identifikasi. Jadi 14 jam ini kita mau ngapain nih, ya kan? Contoh besok misalnya, besok mau kuliahnya jam berapa, bangun pagi jam berapa, terus misalnya beres-beres rumah, bantu orang tua jam berapa sampai jam berapa. Jadi dibuat waktunya dengan jelas berikut pekerjaannya. Ya, jadi dia harus realistis ya, maksudnya memang yang harus kita kerjakan gitu, jangan dibuat yang tidak realistis juga. Contoh misalnya besok saya mau berangkat haji lah, daftar aja belum gimana, nah itu kan tidak realistis ya, maksudnya ya memang harus realistis sesuai dengan aktivitas kita ya. Kemudian jadwal kegiatan yang kita buat itu juga mesti kita buat juga kondisional ya, artinya kondisional itu kadang ada sesuatu misalnya terjadi mendadak, kabar teman saya misalnya masuk rumah sakit, nah terganggu kan jadwalnya ya. Tapi bukan berarti juga unsur kemanusiaan yang seperti itu tidak boleh kita ikutin, maksudnya begitu, tapi mesti fleksibel juga. Fleksibel dalam artian harus bisa mengantisipasi misalnya ada sesuatu hal yang terjadi mendadak tuh ya, harus bisa. Kemudian ya berkesinambungan ya, artinya berkesinambungan itu jadwal kita yang kita buat itu kalau bisa terus menerus tuh dilakukan. Jadi misalnya jangan besok udah buat, besoknya nggak buat gitu. Jadi akhirnya kita jadi tidak teratur. Yang sebenarnya yang buat kita teratur itu kan kebiasaan. Kalau kita udah mulai nih komitmen lah, mulai besok saya mau akan mulai time management skill, misalnya mau meningkatkan time management skill saya mau manage waktu dengan baik. Besoknya harus terus dan seterusnya itu diulangi terus. Lama-lama terbiasa. Akhirnya nggak perlu lihat jadwal pun saya udah terbiasa, misalnya rutinitas begini gitu ya, tidak terganggu lagi ya. Kemudian pengorganisasian waktu, daftar kerja. Nah dibuat, biasanya kalau orang kerja kayak tadi orang Jepang itu 30 menit sebelum mulai dia buat daftar kerja dulu, hari ini mau ngapain aja, jadi waktunya nggak habis, nggak sia-sia memang. Nah dia kayak to do list ya, kalau anak-anak muda mungkin sering tahu itu ya. Jadi buat to do list aja, hari ini mau ngapain. Kalau udah checklist misalnya, ini udah baca buku 1, ya udah, ngerjain proposal udah, nah misalnya gitu, dia pakai to do list, itu juga boleh. Kemudian mengatur jumlah waktu dengan tugas itu juga penting. Misalnya saya bisa baca itu baca 1 bab itu berapa menit ya, nah gitu. Jadi jangan nanti membaca malah akhirnya tidur. Nah kebiasaan kita kalau buat pekerjaan sesuatu itu aduh ketiduran gitu ya, karena sebenarnya kita nggak aware sama waktu. Jadi maksudnya nggak apa-apa, nggak ada kegiatan lain. Nah tapi kalau kita udah rencanain mau ada pekerjaan lain setelah itu, pasti kita merasa rugi betul kalau kita kenapa lah tadi tuh nggak jadi dikerjain, mau ya gitu, nyesal ya. Nah gitu. Terus kemudian koordinasi waktu ya, itu biasanya pokoknya kita kalau bisa bicara koordinasi waktu itu juga ada hubungannya sama orang lain. Jadi kadang-kadang kan nggak semua pekerjaan itu kita bisa lakukan sendiri ya, kadang-kadang kita perlu bantuan orang lain, atau kita bisa meminta orang lain untuk membantu kita melakukan pekerjaan itu ya. Misalnya kalau kayak pemimpin ya, dia punya bawahan tuh yang nggak ada salahnya, misalnya ini kerjaan saya harus kerjakan ini, tapi saya punya bawahan yang bisa saya atur atau menolong saya, maka saya delegasikan tugas aja, tolong ya jemput ini, file ini di mana misalnya, nggak apa-apa juga, itu pekerjaannya terlaksana juga meskipun melalui orang lain. Itu namanya pengorganisasian waktu, pengkoordinasian waktu ya. Terus kemudian pengawasan waktu yang terakhir ya, memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Makanya tadi di awal kan ada rencana ya. Yang bagaimanapun semua rencana itu kalau tidak diawasi ya sulit juga, artinya karena dia sudah ada porsi pekerjaan dan waktunya. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat itu ya. Kalau misalnya tidak kita ada jadwal terus pekerjaannya apa gitu, tidak jelas dalam kurun waktu berapa menit gitu. Sama kayak Una bawa acara talk show, berapa menit nih Bu bicara ya kan, nanti berapa menit misalnya iklan berapa menit, nah kira-kira gitu. Kalau tepat pasti sesuai dengan tujuan ya kan, bener ya kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita hadir kembali dan kita break kembali ya Bu. Dan jadi kembali mendengarkan Raus, dan terus di Pro FM, Your Lifestyle. Rekan masih dengan Una dan juga narasumber kita di malam hari ini. Kita lanjutkan kembali ya Bu.
Iya. sudah berbicara tentang bagaimana mengatur waktu, kemudian bagian-bagian dari manajemen waktu dan juga manajemen. Nah, kira-kira apa saja nih Bu hambatan dalam memanajemen waktu? Nah, ini mungkin terjadi pada kita semua ya, bahwa memang kalau mau sukses itu ada kehambatan itu seperti kewajaran, sama kayak bisnis itu. Kenapa bisnis itu tidak lepas dari risiko? Memang yang namanya bisnis itu pasti ada risikonya. Ya untung ya rugi lah ya, ibaratnya begitu. Pasti ada saja kemungkinan kita rugi. Nah, kalau dalam manajemen waktu itu hambatan itu bisa datang dari mana-mana ya. Misalnya biasanya kan hambatan-hambatan itu terjadi ketika kita tidak mendahulukan pekerjaan yang mudah dulu. Kalau misalnya mungkin pernah mengalami yang seperti ini ya, ujian misalnya, kita tuh jawabnya berurut ya, akhirnya kita tidak selesai karena kita mentok di satu pertanyaan yang sangat sulit sekali, akhirnya tidak selesai. Nah, padahal coba dikerjain yang mudah dulu, biasanya kita akan lebih punya banyak waktu dan mengerjakan yang sulit itu malah lebih bisa dia ulang lagi gitu. Jadi nah ini yang tadi yang agak sulit waktunya jadi lebih banyak, maka memprioritaskan pekerjaan yang mudah dulu itu biasanya menjadi halangan kita. Nah, biasanya kita kalau kita melakukan pekerjaan yang sulit dulu itu jadi hambatan kita. Kita mentok di situ. Jadi kita tidak ingat akhirnya bahwa kita ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan kan. Kemudian yang kedua adalah ada pekerjaan tertentu itu yang butuh waktu pengerjaannya lama. Ya. Ada. Jadi hambatannya adalah ketika itu pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama dan kita terlalu fokus sehingga tidak cepat penyelesaiannya, itu jadi mengganggu kita ya. Kita udah waktunya lama gitu ya, kemudian kita fokus terus ke situ, akhirnya kita lupa ada pekerjaan lain. Kemudian yang ketiga itu biasanya gini, ada pekerjaan yang memang itu sifatnya darurat ya, jadi terdesak ya, mendesak, darurat ya, sakit atau apa gitu ya yang sifatnya mendesak. Sebelum kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting, biasanya kita jadi mendahulukan itu dulu ya kan, biasanya gitu. Harusnya ini udah masuk jam kuliah tapi saya tiba-tiba disuruh ke warung sama ibu misalnya gitu ya, misalnya gitu. Mana nih yang mau dikerjain duluan? Kalau sebenarnya menurut jadwal itu kan harusnya kamu kuliah gitu ya, harusnya gitu ya. Penyampaiannya tentu harus baik-baik ke orang tua ya, ini jam kuliah misalnya ya, ibu mohon maaf nanti saya kerjain atau gimana ya. Tapi biasanya kita tergoda untuk mengerjakan yang darurat dulu, yang mendesak dulu. Artinya bukan berarti hal yang mendesak itu tidak boleh dikerjakan ya, boleh, tapi lihat-lihat pekerjaannya lah ya. Kemudian yang keempat adalah memang biasanya kita suka melakukan aktivitas kita itu yang memikirkan memang orang lain dulu gitu ya. Jadi kepentingannya sebenarnya buat kita apa gitu pekerjaan itu, tapi kalau misalnya ternyata buat kita itu tidak ada kepentingan yang terlalu besar, harusnya kita justru berpikir gitu ya, ngapain gitu. Tapi ada juga memang yang mengganggu waktu kita manajemen waktu itu adalah sifat manusia yang selalu ingin mendahulukan orang lain. Misalnya ingin dibilang teman yang baik, ingin dibilang iya kan, jadi kita mendahulukan ya udah nggak apa-apa, padahal sebenarnya tuh itu bukan prioritas saya bukan mengerjain itu, tapi saya nggak enak hati misalnya, udahlah nggak apa-apa lah buat teman saya misalnya gitu ya. Itu juga jadi hambatan. Kemudian sama kayak misalnya kuliah ya, kalau besok ujian malamnya belajar sampai pagi gitu ya, begadang ya, SKS kan. Itulah. Nah, itu juga hambatannya, karena ada kebiasaan manusia itu yang memang suka ngerjain apa-apa itu mepet. Udah nanti deket deadline baru ya kita ngomong. Iya, betul. Atau ya harusnya sih ya nggak begitu, tapi itu termasuk yang menghambat ya. Kemudian biasanya skala prioritas yang kita susun itu tidak berdasarkan kepentingan. Artinya memang urutan pengerjaan tapi bukan kepentingan. Jadi berbeda. Menyusun prioritas itu berbeda dengan kita menyusun mengurutkan pekerjaan, beda. Kalau misalnya pagi bangun misalnya sholat dulu misalnya, itu memang kewajiban ya, jadi artinya itu urutannya memang sholat subuh dulu misalnya, baru misalnya ngapain gitu ya, itu urutan. Tapi kalau berdasarkan tingkat kepentingan, katakanlah di luar kewajiban misalnya ibadah gitu ya, maka yang kita lihat tuh sebenarnya tingkat kepentingannya dulu yang kita prioritaskan, bukan urutan waktunya, tapi tingkat prioritas kepentingannya. Jadi apa kepentingannya untuk kita
Misalnya saya adalah mahasiswa, maka kepentingannya saat ini adalah saya lulus tepat waktu, saya dapat nilai yang terbaik. Itu kepentingan, bukan urutan. Jadi nggak bisa misalnya saya tukar nih ya, jadi urutannya saya saya kuliah misalnya, itu kan memang sudah harus, tapi kepentingannya kenapa kuliah, karena memang ingin tepat waktu selesainya, atau justru lebih cepat misalnya ya, kemudian ingin dapat nilai bagus gitu ya, itu kepentingannya sebagai mahasiswa. Maka kalau ada godaan, Una ada yang mau ngelamar kamu nih misalnya gitu ya, lah itu Bu penting juga buat saya Bu, misalnya waktu kamu belum mahasiswa, tentu itu godaannya katakanlah mungkin belum datang ya, tiba-tiba itu datang di tengah jalan. Itulah yang termasuk yang mendesak tadi, yang sebenarnya tidak masuk ke dalam prioritas kita, tapi akhirnya tergoda untuk memilih yang itu kan, akhirnya terhenti kuliah misalnya gitu ya. Bukan menikah dilarang, menikah tuh boleh kok, nggak ada yang melarang ya, masa kuliah juga ya, itu juga nggak ada masalah. Ini balik lagi ke masalah kita bicara kepentingan ya. Jadi kepentingannya, skala prioritas itu harus dilihat dari kepentingannya ya. Oke, kemudian dan yang terakhir tuh hambatannya adalah kita suka terperangkap pada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Jadi biasanya manusia itu memang kalau sudah mendesak dan memaksa itu terjebak di situ. Ya terpaksa katanya. Kenapa kamu jadi pergi ke sana? Terpaksa. Gak enak sama ibu itu, nanti aku nggak dikasih nilai bagus, padahal apa hubungannya ya kan. Kemudian ya udah terdesak, udah nggak punya pilihan lain. Nah kira-kira begitu kan, kita suka terjebak di situ ya. Nah kira-kira itu hambatannya. Oke, kemudian nih kira-kira ada nggak sih Bu alat bantu untuk memanajemen waktu? Gitu ya. Sekarang tuh sebenarnya kita itu dimudahkan dengan banyak alat ya, macam-macam lah ya. Kalau kita suka buat time schedule board, biasa suka ditempel di kamar, mungkin Una punya atau teman-teman mahasiswa atau yang sudah bekerja punya. Itu biasanya dulu zaman saya kuliah itu banyak yang pakai itu. Jadi kita bisa coret-coret, bisa kita hapus lagi Una, pakai spidol yang bisa dihapus ya. Nah itu membantu juga. Atau bisa pakai skala matriks ya, prioritas matriks, mana yang harus, mana yang tidak gitu ya. Dan yang kalau yang zaman canggih sekarang, pasang aplikasi lah di handphone ya, banyak sekarang. Jadi bisa dan ada yang bisa pengingatnya itu dia beralarm gitu, jadi dia bisa ingatkan kita misalnya harusnya ini ngapain nih sekarang, gitu. Jadi kita nggak kelewat, misalnya nanti mau seminar proposal jam sekian, habis itu saya mau baca buku, habis itu saya mau ngapain, mau jumpain ini dosen misalnya kalau yang kuliah. Kalau yang kerja mungkin habis ini saya mau ke rumah ini, mau belanja, mau jemput anak misalnya, bisa diatur. Jadi kita ada kemudahan untuk mengingat dengan bantuan-bantuan aplikasi di handphone. Sekarang orang sudah nggak bisa lepas dari handphone ya. Iya benar. Dan gimana caranya? Bukan gimana. Gini Bu, kenapa time manajemen skill ini menjadi keahlian yang harus dimiliki seseorang, terutama manajer gitu? Iya betul ya, memang gini. Biasanya hal yang manajemen skill itu, time management skill itu termasuk penting ya buat kita, terutama buat mereka yang berprofesi katakanlah sebagai manajer gitu ya di perusahaan itu, karena setidaknya dia punya 10 kelebihan ketika dia punya kelebihan atau keahlian mengelola waktu. Punya 10 kelebihan ketika dia mampu mengelola waktu dengan baik. Ya, pertama diantaranya adalah mampu memprioritaskan sesuatu. Jadi mana yang lebih penting duluan dikerjakan, mana yang nomor 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dia pasti punya kemampuan mendelegasikan tuh tadi yang saya bilang, memberikan ke bawahannya. Misalnya kamu ngerjain ini, tidak harus dia ya, itu delegasi. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan. Ya karena kita bicara soal prioritas ya, berarti dia bisa memutuskan mana yang lebih dulu, mana yang nanti kan. Kemudian tujuan. Jadi kita bisa mengatur tujuan kita dengan jelas. Kemudian biasanya juga jadi punya kemampuan untuk multitasking ya. Jadi bukan ibu-ibu rumah tangga saja yang bisa multitasking sambil gendong anak masak gitu ya, itu multitasking. Nah orang-orang yang punya time management skill itu biasanya mereka multitasking ya. Perempuan itu memang identik multitasking ya dibandingkan dengan laki-laki, katanya begitu. Saya sih bukan bukan psikolog ya, tapi sepertinya memang bisa masuk akal juga, karena ibu kita di rumah bisa sambil masak, sambil gendong anak, sambil nyapu ya nggak. Jadi dia sambil ngerjakan beberapa pekerjaan di waktu yang sama. Kemudian kelebihan lainnya adalah problem solving ya. Jadi dia bisa memecahkan masalah ya, kemampuan memecahkan masalahnya baik. Kemudian
strategic thinking ya, dia bisa berpikir strategik dan tidak sama dengan orang lain. Kemampuan untuk membuat jadwal, kemudian mengatur pertemuan-pertemuan kalau dia seorang manajer, kemudian mendokumentasikan berbagai hal dengan rapi. Ya, biasanya itu. Oke, ya Bu, itu dia tadi sedikit perbincangan kita di malam hari ini, dan bisa disampaikan kesimpulan tentang pembicaraan kita di malam hari ini. Oke, jadi saya dan kita semua ya pendengar setia Raw FM ya perlu kita ketahui bahwa sebenarnya setiap kita itu pada dasarnya punya kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik ya, asalkan kita mampu untuk memilih mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita ya, kemudian harus berani bersikap tegas seperti tadi saya katakan. Kalau tidak ya tidak ya, kalau ya berarti harus lihat sesuai dengan prioritas tadi dan tingkat kepentingannya. Kemudian kita akan mampu meraih tujuan kita dengan cara yang seperti itu ya, karena inti dari time management skill itu adalah kemampuan untuk memilih kegiatan atau pekerjaan yang menjadi prioritas dengan porsi waktu yang tepat dan kemampuan bersikap tegas ya terhadap prioritas tadi. Mudah-mudahan tujuannya tercapai ya. Itu sih sebenarnya ya. Iya Bu, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bareng kita di malam Oke, hari ini. sama-sama. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali bareng kita tentunya di lain hari. Amin. Amin. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Amin Bu. Dan salam-salam juga untuk seluruh mahasiswa yang Kota Padang Sidipun yang saat ini sedang mendengarkan kita, terkhususnya mungkin untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Iya betul. Yang kebetulan narasumbernya memang dosennya. Iya betul. Sama ini nih mahasiswa di prodi yang baru yang manajemen zakat dan wakaf itu. Iya, Nah, Bu. itu anak-anak istimewa ya. Iya. Ya harus dong karena manajemen itu. Iya, ya, Bu, ya. betul. Iya, udah salamnya untuk mahasiswa manajemen zakat dan wakaf, Iya, betul. yaitu prodi baru tentunya. Dan salam sapa bagi seluruh keluarga dan masyarakat pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa agar tetap waspada dan jaga diri, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Dan terima kasih Bu sudah Iya, bergabung kita di sama-sama. malam hari ini. Dan jangan kemana-mana rekan Raw, karena nanti udah bakal hadir kembali setelah terus on Raw FM Your Lifestyle.